pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Seorang remaja tewas tenggelam di sungai. Sebuah truk tertimpa pohon tumbang saat melewati jalan yang longsor. Uang belasan juta rupiah milik seorang guru raib jadi korban pencurian modus ganja lubang mesin ATM. Hari kedua pencarian Andri Sebastian, remaja 16 tahun yang tenggelam di Sungai Wai Kalimiring, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, membuahkan hasil. Sabtu siang, Andri ditemukan meninggal dunia dan jenazahnya ditemukan sekitar 300 meter dari lokasinya ia tenggelam. Ini dia lapang penglihatan kita. Pencarian melibatkan tim SAR gabungan, warga, dan nelayan setempat. Jenazah ditemukan di dalam air tersangkut akar pepohonan di sungai ini. Menurut petugas, Andri tenggelam diduga karena tidak bisa berenang saat bermain mandi bersama 3 temannya di sungai ini. Hari kedua, kondisi membahayakan jiwa manusia, 1 orang tenggelam di LKM Sungai Kalimiring atas nama Andri, usia 16 tahun. Pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024. Korban diketemukan oleh tim SAR gabungan dengan jarak 300 meter dari LKP dalam keadaan meninggal dunia. Oleh petugas, jenazah Andri kemudian diantarkan ke rumah duka di Desa Kagungan Rahayu, Kabupaten Tulang Bawang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Nak, pulang nak, Nadib, pulang nak, Muhammad Nadib Arta Nabil. Pulang nak. Wanita ini terus memanggil nama anaknya yang hilang akibat hanyut terbawa arus deras drainase beberapa waktu lalu saat main hujan-hujanan. Ia berharap ada mukjizat. Putranya Nadif Arta Nabil berusia 2,5 tahun bisa ditemukan dan pulang dalam kondisi selamat. Nadif hanyut terbawa arus drainase pada Senin pekan lalu. Hingga pencarian hari ke-6 oleh Basarnas, Nadif belum ditemukan. Dalam pencarian ini, Basarnas menurunkan 163 personel. Pencarian dengan cara mendelusuri aliran drainase hingga meluas ke sungai di daerah ini. Pencarian korban juga melibatkan beberapa drone untuk pemantauan dari udara. Kalau kita bicara secara teknis, ini sudah kebetulan survivor sendiri itu usianya masih 2 tahun. Pada saat kejadian, survivor tersebut tidak menggunakan pakaian, sehingga variabel-variabel yang memungkinkan diketemukannya itu berkurang, sehingga probabilitas atau kemungkinannya kecil karena tidak menggunakan baju. Tanda pengenal itu Apalagi ini anak kecil, tentunya dalam keadaan hujan gitu tidak mungkin menggunakan tanda pengenal. Dan kebetulan sistem drainase di komplek ini sendiri dia lancar, sepanjang sungai tidak terlalu banyak obstacle, hanya di sisi kanan kirinya itu terdapat vegetasi yang limpasan air sehingga luasnya bertambah. Betul, secara SOP Basarnas untuk pencarian 7 hari, tetapi tetap dimungkinkan jika diduga ada temuan-temuan atau indikasi yang signifikan tanda-tanda dari survivor itu bisa kita lanjutkan. Hingga Minggu siang, Nadif Arta Nabil belum ditemukan.
Menurut petugas Basarnas, operasi pencarian korban akan dilakukan selama 7 hari. Namun pencarian tetap akan dilanjutkan jika ada petunjuk atau tanda-tanda korban bisa ditemukan. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Sebuah truk tertimpa pohon akibat adanya bukit longsor di Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, Minggu pagi. Pengemudi truk selamat. Polisi dan BPBD setempat menyingkirkan pohon dan menarik truk yang rusak dengan meminta bantuan truk lain. Longsor yang dipicu hujan lebat menyebabkan arus lalu lintas dari Lampung Barat ke Bengkulu lumpuh sekitar 3 jam. Jalan tidak bisa dilewati mobil, sementara untuk motor harus diangkat melewati gundukan tanah yang menutup jalan. Dari Kota Bumi. Mau kemana? Mau ke Tui. Ini ngelihat jalan longsor ini udah berapa jam ngantri? Baru 10 menit, 15 menit lah. Pernah mengalami longsor kayak gini nggak? Belum pernah baru ini ya? Ya harapannya segera diperbaiki lah. Biar nggak menimbulkan kemacetan ya Bang ya? Soalnya jalan-jalan juga sempit. Ya terima kasih ya setelah kejadian ini ya mudah-mudahan jangan sampai ulang lagi lah. Menurut petugas, selama 3 hari terakhir di sepanjang jalan ini terdapat 2 titik yang longsor. Pemkab Lampung Barat dan polisi bergotong royong menyingkirkan lumpur yang menutupi jalan dengan alat berat. Macet total, tapi jam 20.15 alhamdulillah truk yang nancap di sini bisa kita tarik, jadi jalan buka tutup. Namun subuh tadi ada pohon tumbang lagi, jadinya macet. Berapa panjang macet yang ditimbulkan? Panjang, Pak. Alhamdulillah nggak begitu panjang karena kita buka tutup, karena alat berat sudah disediakan dari BPPJN Lampung. Material longsor yang menutupi jalan sudah berhasil disingkirkan. Minggu sore jalan ini sudah kembali dilewati kendaraan, namun para pengemudi harus hati-hati karena jalan licin. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Tujuh tiang listrik miring dan 3 lainnya roboh ke jalan di Desa Canggu, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Minggu pagi akibat diterjang angin kencang saat hujan lebat. Akibatnya listrik di desa ini padam. Robohnya tiang listrik juga menyebabkan banyak kabel listrik yang menjuntai rendah dan membahayakan warga. PLN yang mendapat laporan langsung menurunkan 7 tim ke lokasi untuk segera memperbaikinya. Tiang listrik yang roboh diganti baru dan yang miring diperbaiki hingga berdiri lurus lagi. Setelah perbaikan selesai, listrik di desa ini kembali menyala. Ada sekitar 3 batang yang roboh dan ada 7 batang yang miring karena ketarik disebabkan oleh robohnya 3 batang ini. Seperti itu. Untuk pekerja sendiri kita nurunin berapa pekerja Bang? Kita ada nurunin 7 tim, 1 dari kren, 2 dari Harsus, sisanya dari tim tambahan kita. Robohnya tiang listrik di Desa Canggu, Lampung Selatan tidak menyebabkan ada korban jiwa. Saat kejadian, jalan sedang sepi kendaraan karena hujan lebat. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan.